Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Satria SPT ATKL. Hari ini saya mau ngebahas tentang korek-korek kuping. Ya, kenapa gitu? Karena kalau dilihat-lihat ya banyak pasien datang berobat karena permasalahan telinga yang diakibatkan oleh pasien itu sendiri gitu loh. Jadi dia keluhannya telinga tertutup, dengar kurang, nanti nyeri telinga. Yang sebenarnya penyebabnya adalah karena perbuatan dilakukan oleh diri sendiri gitu. Saya itu adalah korek-korek telinga. Oke, jadi korek-korek telinga itu tujuannya apa sih? Setelah ditanya-tanya, kalau saya perhatikan beberapa pasien korek-korek telinga itu dikarenakan telinga gatal. Dok, telinga gatal nih ya, saya korek-korek masalah. Telinga gatal, korek-korek masalah. Sebenarnya pola pikir itu harus diubah gitu. Bagaimana mengubahnya? Kita bahas dulu beberapa pengertian dari masalah tentang korek telinga ini, yaitu kotoran telinga. Jadi tujuan dikorek itu adalah ingin mendapatkan kotoran sebanyak-banyaknya dan menghasilkan kepuasan atau kenikmatan karena mendapatkan pancingan dari kotoran di cotton bud. Nah, itu yang salah. Karena apa aja sih fungsinya dari kotoran telinga itu? Jadi pertama ada pertahanan telinga. Coba bayangkan ya, kotoran telinga itu ada di liang telinga ya. Dia itu kalau misalnya nyata di liang telinga, saya punya gambar ya. Coba kita ada, kelihatan nggak nih? Sorry. Ya, oke. Jadi sini ya, ini gambar telinga ya. Nah, ini liang telinga, ini liang telinga, oke, dan ini genang telinga ya. Bayangkan kalau misalnya ini kotoran telinga, dia melindungi si genang telinga ini, gitu loh ya. Nah, kalau tidak ada kotoran telinga, otomatis dari luar akan langsung direct ke genang telinga, apapun itu, mau kuman, mau binatang, serangga, apapun lah, dia akan masuk langsung ke genang telinga. Dan akibatnya apa? Bisa menyebabkan infeksi pada genang telinga, bisa luka genang telinga dan lain. Jadi kotoran itu dia produksi di sini di liang telinga ada gunanya gitu loh. Jadi sesuatu yang diciptakan itu pasti ada gunanya, nggak mungkin tidak ada. Oleh karena itu jangan diotak-atik. Oke, itu pertama. Yang kedua, kotoran telinga itu dia kalau misalnya perhatikan ya, kebanyakan kotoran telinga itu akan lembek-lembek atau basah ya. Dia itu karena ada kelenjar minyak di liang telinga. Tujuan buat apa? Untuk melembabkan liang telinga. Kalau misalnya liang telinga itu kotoran tidak ada ya, otomatis yang membasahi atau yang melembabkan liang telinga pun tidak ada. Kalau tidak ada akan terjadi kering pada liang telinga. Otomatis yang terjadi apa? Sama kayak badan. Kalau badan kering akan gatal, liang telinga pun yang kering akan menyebabkan gatal. Karena gatal dikorek-korek lah pakai cotton bud. Ya enggak? Nikmat kan? Korek, akhirnya enak, korek terus sampai akhirnya kering dan kadang sampai luka. Karena sampai telinga sakit pada saat ngunyah, pada saat ngomong, pada saat buka mulut tuh kok sakit. Kenapa? Karena ada peradangan pada liang telinga yang diakibatkan oleh korek-korek itu sendiri, silinder. Ada cotton bud di dalamnya ya. Begitu dimasuk, mungkin pada saat diambil akan ada bagian yang terambil gitu loh ya. Nah, namun pasti akan ada bagian, nggak pasti sih ya, banyak kan kasus yang menyebabkan telinga tersumbat adalah kotoran yang terdorong sampai ke bagian dalam. Akhirnya apa? Pertama, dengan berkurang rasa kesumbat. Nah, dengan rasa kesumbat, coba kalian misalnya lagi normal ya, tangan tutuplah liang telinga satu lama, coba kita 5-10 menit lama akan terasa kayak bunyi dengung. Nah, kenapa? Karena adanya suatu sumbatan di liang telinga. Akibatnya suara yang masuk dari luar ke dalam untuk menggetarkan si genang telinga itu terhalangi oleh sesuatu, entah kotoran atau apapun itu ya. Nah, itu menyebabkan keluhan dengung muncul. Oleh karena itu, kotoran sekali lagi tidak boleh dikorek-korek dengan cotton bud. Karena kenapa? Karena banyak kasus yang akhirnya terdorong dan tersumbat gitu loh. Ya mungkin pada saat kalian korek-korek kok keambil dan akhirnya bersih, itu ya alhamdulillah bagus ya. Cuman nggak semua orang seperti itu gitu loh. Ya ada banyak beberapa kasus pasien datang karena kotoran tersumbat di dalam dan akhirnya diam, kering dan akan menyebabkan suatu keluhan nyeri di sana. Karena kotoran numpuk, kering, neken si liang telinga, liangnya kecil ya, sempit. Ada suatu bagian dari bagian dalam itu neken, akan terasa sakit. Pertama itu. Yang kedua, mungkin kotoran udah keambil semua ya, cuman karena ada gesekan antara si antara si cotton bud dengan liang telinga, mengakibatkan suatu iritasi atau pelukan pada liang telinga. Liang telinga kan silinder. Begitu korek-korek, coba bayangin tangan kalian usap-usap terus sampai kuku ya. Lama-kelamaan akan menimbulkan luka di sana. Nah, begitu luka sama dengan liang telinga kulit dikorek-korek terus, ada trauma tumpul di sana, korek terus berulang, lama-lama akan jadi iritasi dan pelukaan di sana. Nah, kalau misalnya tangan kepukul dia akan bengkak keluar. Kalau liang telinga bentuknya silinder, bayangkan silinder ya. Kok bengkak kemana? Nggak akan keluar dong, orang bentuknya silinder.
dia akan bengkak ke bagian dalam. Akhirnya apa? Sempit. Begitu sempit misalnya, otomatis suara yang masuk dari luar ke dalam liang telinga tidak maksimal, menggetarkan si gendang telinga. Akhirnya apa yang terjadi? Keluhan pendengaran berkurang. Nah, dia ada peradangan di liang telinga di mana ada otot daerah mulut dan gusi pada saat mengunyah, menguap atau dia gerakin mulut lah pokoknya ya, dia akan menekan si liang telinga meradang, akhirnya sakit. Tahap berikutnya yang pertanyakan oleh pasien biasanya itu adalah, dok, udah selesai nih ya, pada saat saya mau pulang, dok, terus jadi normal tuh gimana sih cara bersihin telinga, ya kan? Pasti tanyakan itu, normal tuh gimana sih, telinga tuh kotoran harus dibersihin atau enggak dan lain-lain. Nah, kotoran itu diciptakan ada maksudnya. Pertama yang tadi saya sebutin, pertahanan telinga, untuk melembabkan liang telinga, untuk mencegah terhadap infeksi ya dan lain-lain. Nah, terus gimana cara keluarnya dengan normalnya ya? Normalnya itu dengan kita proses bicara, mengunyah, menguap, apapun lah menggerakkan si daerah mulut ya, daerah gusi, gigi-gigi. Kita bayangin ya, misalnya nih gambar telinga tadi ya, sampai tadi ya. Nah, di bagian bawah-bawahnya sini ya, itu ada otot. Otot itu akan menekan si liang telinga. Misalnya liang telinga misalnya, dia akan didorong oleh si otot tersebut. Kotoran akan di dalam sini kan, Nah, dia akan mendorong si kotoran itu keluar. Ini liang telinga sebelah sana. Dia akan mendorong kotoran itu keluar ke arah liang telinga. Normal seperti itu. Nah, pada saat kotoran dikeluarkan oleh si proses bicara, mengunyah dan lain itu, lalu kita lakukan korek kuping. Yang normalnya dia akan keluar sendiri, akhirnya dikorek dan dia nggak bisa keluar, akhirnya terdorong lagi ke dalam gitu loh. Lagi-lagi masalahnya karena kita sendiri gitu. Jadi normalnya diamkan saja gitu. Dengan proses bicara, mengunyah dan lain-lain itu, kotoran dia akan keluar dengan sendirinya ke arah ke telinga bagian luar. Nanti setelah 3 bulan bisa evaluasi tuh, boleh kita lihat kaca, cuma agak susah ya, atau pakai kamera atau apapun itu lah, atau tolong teman, bisa teman tidur, bisa teman rumah atau boy keluarga kita pun bisa ya, dilihat tolong ada nggak sih kotoran, mungkin jijik ya, cuman ya kalau kita tolong liatin dong, masa nggak mau sih diliatin dong. Begitu ada 2 pilihan. Yang pertama, pakai bentuknya seperti ini, kan suka ada yang jual ya bentuknya seperti ini di minimarket, kita tolong diambil, jangan dikorek ya, diambil. Karena nanti misalnya bulat ya, nanti kan tuh bulat, mana tuh gini bulat. Nah, betul kotoran misalnya di sini, kita ambil pakai si bentuknya yang pengait ini, kita ambil, nah, bukan dikorek, diambil. Kotoran tuh diambil, bukan dikorek. Oke? Ya, kalau berani boleh lakukan, tapi nggak sendiri, agak susah tuh untuk mengait atau mengambil si kotoran itu. Yang kedua adalah dengan kotor ke dokter THT, diambil juga tuh, diambil gitu. Atau kecuali kalau telinga kotoran di dalam, kalau kotoran di dalam dia akan disemprot atau disedot, ya tergantung jenis kotoran yang didapatkan pada saat diperiksa ya. Nah, kalau misalnya kita normal dia udah keluar 3 bulan sekali dibersihkan ya, atau tergantung, ada yang 6 bulan sekali gitu, dengan aktivitas. Kalau misalnya aktivitas di rumah doang ya, PSBB di rumah doang, diem di ruang ber-AC, nah biasanya 6 bulan sekali gitu ya. Nah, tuh kalau orang sering ke lapangan, sering berkeringat, tuh berdasarkan pengalaman tuh 3 bulan sekali udah mulai kotor gitu ya. Karena beda-beda gitu aktivitas orang-orangnya, kita bisa samakan. Cuma normalnya sih 6 bulan sekali kalau aktivitas normal gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan ya. Sangat penting untuk mengetahui fungsi dari si cotton bud atau fungsi dari membersihkan liang telinga gitu loh ya. Karena nggak semua hal itu harus kita otak-atik gitu loh. Tubuh kita diciptakan oleh Allah untuk apa adanya gitu. Ada fungsinya, misalnya kayak kotoran, fungsi ada untuk melindungi telinga, mencegah infeksi, melembabkan liang telinga dan lain. Jangan diutak-atik ya. Atau misalnya ada kelenjar-kelenjar tubuh kita yang harus dipertahankan untuk pertahanan tubuh kita, jangan diutak-atik ya, kecuali kalau memang ada bermasalah, itu beda cerita ya. Nah, masalah kan ditimbulkan oleh diri kita sendiri gitu, bukan oleh si penyakit yang datang akibat dari permasalahan itu sendiri gitu. Jadi sekali lagi pesan saya, jangan korek-korek telinga. Kotoran itu sangat penting untuk pertahanan telinga gitu loh. Khususnya adalah liang telinga, gendang telinga, dan telinga bagian dalam gitu. Ini kita berbicara pada saat gendang telinga yang masih utuh ya. Oke, mungkin sekian edukasi yang bisa saya sampaikan mengenai dengan kotoran telinga dan korek-korek telinga. Pesan saya, diamkan saja, karena kotoran telinga itu adalah bersahabat dengan kita. Tanpa kotoran telinga banyak penyakit yang bisa kita rasakan akibat tidak adanya kotoran telinga. Jadi bersahabatlah dengan kotoran telinga, bersahabatlah dengan telinga, lindungilah telingamu selagi engkau bisa lindungi telinga. Karena begitu ada masalah sedikit dengan telinga yang merupakan salah satu panca indera,
maka akan terjadi suatu pengurangan kapasitas atau kualitas hidup dari kita. Coba deh, tutup telinganya selama 2 hari, pasti akan akan ada masalah. Jadi sekiranya sekian dari penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.